Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tritiko Agung Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 200A dari Kabupaten Sidoarjo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Untuk memudahkan pemaparan saya dalam video kali ini, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban dari pertanyaan pertama, perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya, atau dengan kata lain, koneksi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya adalah sebagai berikut. Koneksi materi modul 2.2 dengan modul 1.1 adalah dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan bersemangat dalam proses belajarnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Selanjutnya adalah keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif adalah dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Dan koneksi materi yang terakhir adalah keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Ada 3 pertanyaan lanjutan dalam video kali ini. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata kalimat tersebut merupakan kalimat rumpang yang harus saya selesaikan. Kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: ketiga, berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan rekan sejawat.
Penyelesaian kalimat rumpang pada pertanyaan pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan murid, sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jawaban dari pertanyaan kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, kompetensi sosial emosional melalui peningkatan perilaku positif. Kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan kompetensi sosial emosional. Dan yang ketiga, pengintegrasian kompetensi sosial emosional di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, yakni berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, bagi murid-murid, memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam konten dan strategi pembelajaran agar tercapai kesejahteraan baik secara akademik, non-akademik, dan psikologis. Dan yang kedua, bagi rekan sejawat, berupaya konsisten untuk menjadi rekan yang baik, teladan, menjalin komunikasi, dan berkolaborasi dengan baik. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.